Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita hormati guru kita Ustadz Aus, semoga panjang umur, sehat walafiat, dan niatnya menunaikan ibadah haji tercapai. Sudah menabung 5 tahun. Berapa tahun lagi Ustaz? 10 tahun lagi. Mudah-mudahan jangan meninggal dulu sampai kita nasu. Andaikan meninggal duluan sudah tercatat sebagai haji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahibul hajat Pak Aceng Suparman dan Ibu yang kita hormati, calon duyufur rahman yang kita berkumpul pagi ini, mendoakan. Dan jangan lupa kalau udah sampai ke sana doakan kami. Dan semua ibu bapak kita yang hadir hari ini, jangan ada yang menitip zam-zam lah, apalagi emas, jangan. Kurma, jangan. Semua oleh-oleh haji nggak usah, di Tanah Abang banyak. Ribet bawanya. Pokoknya kita titip salam saja. Kalau sampai nanti ke Madinah, sampaikan salam kami, terutama dari Hasan Basri Tanjung. Begitu di depan makam Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, min Hasan Basri. Sebutkan nama saya. Kalau ribet nanti menyebutkan semua yang hadir di sini, assalamualaikum ya Rasulullah, dari semua jamaah musalla Al-Ikhlas. Mereka rindu kepadamu ya Rasulullah, tapi mereka belum sampai ke sini. Mereka menyampaikan salam kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang menziarahiku sewaktu aku sudah mati, itu sama dia menziarahiku sewaktu aku masih hidup. Mudah-mudahan salam kita dijawab oleh Rasulullah. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ketua musalla ini ada Pak Haji Muslim, ya saya jadi ingat Pak Haji Muslim. Lahu al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Saya kalau di sekolah itu ketemu sama cucunya yang dua ini nih, Akio sama Taba. Kalau pagi-pagi, Assalamualaikum Pak Tanjung, waalaikumsalam. Cucunya Pak Haji Musli, orang paling dermawan. Mudah-mudahan kau nanti kaya macam kakekmu dan kau juga dermawan. Selalu saya bilang begitu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Haji Sigit dan semua para pengurus, Ustaz Imam dan semua Bapak Ibu sekalian, tak saya sebut-sebut satu-satu lah ya. Mudah-mudahan jadilah kita ke tanah suci ini, amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah, tolonglah kami sampaikan ke rumahmu dan ziarah ke kuburan Rasulmu, kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum tiba ajal kami, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Aceng dan Ibu, saya ingin menyampaikan pesan ini ya. 2 pekan lalu itu saya sudah menulis di Hikmah Republika dalam rangka memberangkatkan jamaah haji Indonesia. Saya tulis judulnya Jangan Salah Niat. Nanti bisa dibuka di Google, tulis Jangan Salah Niat. Kalau tak bisa dibuka karena berlangganan, ya bagus ya, minta PDF-nya ke saya kirim. Ya Pak Ginda, udah berangkat haji 5 tahun lalu ya Bang. Udah 5 tahun berangkat haji itu, udah lebih ya? 9, Masya Allah, ke 9. Saya terus terang tadi ngobrol sama Ustaz Aos, kalau acara yang begini itu tuh membangkitkan kerinduan. Jadi tak tahulah, kalau udah yang begini nih rasanya, saya itu termasuk susah menangis. Tapi kalau udah mau melihat orang berangkat macam ini, entahlah hati itu macam di remuk-remukkan kurasa gitu kan, rindunya itu luar biasa gitu. Saya sudah ke Mesir, bahkan ziarah ke Firaun saya. Anak saya masih di sana, sekarang masih di sini, besok pulang. Besok pulang dia, cuma 5 hari di sini. Dan saya tak pengen lagi ke Mesir. Tapi kalau ke tanah suci, rindu lagi. Ya Bang Ginda ya, rindu lagi. Ya Pak Haji ya, rindu lagi kita ke sana. Tapi karena masih banyak yang mau pengen ke sana, udah antri puluhan tahun, kita yang sudah jauh sama mendaftar dulu lah. Ya kan, umroh aja gitu ya, umroh aja. Ada Pak Haji Iwan di situ ngurusin umroh gitu kan. Siapa yang daftar ke Haji Iwan, dapat visa ya gitu kira-kira. Insyaallah, mudah-mudahan jadilah ya, amin. Yang saya tulis kemarin itu jangan salah niat.
Kalau Pak Aceh mulai tadi luruskan niat, betul. Saya bilang jangan salah niat. Ternyata banyak orang yang salah niat. Banyak orang salah niat. Makanya sengaja saya tulis judulnya jangan salah niat. Ada orang tua angkat saya di Ciputat sudah meninggal sebelum Covid kemarin itu. Waktu itu naik haji dia. Lebihlah 10 tahun yang lalu. Almarhum Haji Bob Hasibuan, halak kita. Sewaktu mudanya, kalau kata dia, tak ada maksiat yang tak dikerjakannya. Begitu daftar haji, udah mau pensiun, Pertamina pula kan. Udahlah acara macam ini walimatus safar, masih dibilang Tanjung, kau ala mewakili aku minta maaf sama jamaah ini. Wah, memang yang mau berangkat siapa rumahnya? Mana bisa diwakil-wakilkan? Minta maaf sendiri. Aku belum mantap hatiku yang mau berangkat ini. Macam mana bapak ini? Udah walimatus safar, kloter sudah jelas, kenapa belum mantap? Takut aku katanya. Apa yang bapak takut? Alah, semua yang pulang dari sana bilang kalau orang-orang yang biadab di Indonesia ini di sana kalian diazab katanya. Kau tahu kan aku ahli maksiat kata dia. Apa dosa yang tak kulakukan? Tak berani aku lagi mau berangkat ini. Takut aku diazab sama Allah di sana. Daripada bapak nanti diazab di akhirat, mendingan sekarang diazabnya, tambah takut dia. Kau menakut-nakuti katanya. Bukan daripada nanti di akhirat diazab, mendingan sekarang aja di dunia ini. Tak seberapanya itu. Tak tahu aku lagi ini. Akhirnya ku yakinkanlah beliau, Pak, pertama tanamkan dalam hati Allah itu maha baik. Dia tuan rumah yang baik, bukan macam kita manusia ini. Kalau yang baik-baik datang ke rumah kita, semuanya kita hidangkan. Kalau yang jahat-jahat, yang buruk-buruk, suka fitnah, pintu pun tak kita buka. Ya kan? Kalaupun dihidangkan air, mau nambah lagi. Habisin. Kita bilang, pulang kau. Allah itu maha baik. Dan yang memanggil dia, diundangnya kita ke rumahnya, kira-kira dipermalukannya enggak kita? Jawab, Bu. Jawab, jangan malu-malu. Kalau ibu undang saya ke rumah ibu, terus aku datang, kira-kira ibu permalukan aku nggak di rumah ibu itu? Berarti ibu orang baik. Dari wajahnya orang-orang baik semua ini, ahli surga ini, amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau aku bilang ahli neraka, marah ibu kan? Ahli surga insya Allah, amin. Untuk meyakinkan dia, saya bilang Allah itu maha baik dan tuan rumah yang baik. Asalkan datang dengan baik. Allah tuan rumah yang baik, yang datang pun tamu yang baik, tamu yang beradab. Udahlah pula tamu tak beradab, tak tahu diri. Ada juga tamu macam itu, tinggal di rumah kita, macam penguasa pula di rumah itu. Iya kan? Kita makan cuma 5 sendok, 10 sendok, dia menambah 3 kali. Masih ada nggak di situ, di belakang sana? Pergi pula dia ke dapur sana. Tamu tak beradab namanya itu. Nah, kita pun kalau di tanah suci tak beradab, tak tahu kita tata kerama di sana. Nah, siap-siaplah. Yang pasti kata Profesor Quraisy Shihab, jangankan terucap, terlintas di hati pun di sana yang buruk. Kes, tahu kes kan? Itulah kes. Mau Pacang mau coba-coba, coba sok, mangga. Nanti pulang dari sana laporan. Betul juga, perlu ini buat bahan ceramah. Iya kan? Perlu ceramah. Nah, almarhum ini bilang apa? Saya bilang, Pak Bob, aku bersumpah atas nama Allah. Sampai begitu aku bikin supaya dia yakin mau berangkat itu. Wallahi, kalau Bapak niatnya lurus memenuhi panggilannya, wallahi, dia akan menyambut Bapak dengan terbuka. Dibukakannya pintu-pintu rahmatnya di sana. Percayalah, demi Allah, aku berani bersumpah. Dan nanti Bapak pulang dari tanah suci, aku datang ke sini kutanyakan. Kalau tak betul berarti salah sumpahku ini, dan aku berdosa, aku tanggung dosanya dunia akhirat. Kalau begitu kau bilang, iyalah, jadilah aku berangkat. Berangkatlah. Luruskan niat, aku bilang. Betul, jangan salah niat. Ke sana itu memenuhi panggilan Allah sebagai hamba, bukan yang lain-lain. Bukan yang lain, sebagai hamba. Jangan yang lain, sebagai hamba. Tuhan Allah memanggil sebagai hamba, bukan yang lain. Berangkat, begitu dia dapat kabar dia balik, langsung terbang kita ke Ciputat.
Awak pun deg-degan. Jangan-jangan sumpahku kemarin itu tak berlaku. Malulah kita. Cuman pun dipanggil-panggil ustaz, tahu belum, meskipun bukan ustaz benaran, ya man ya. Meskipun bukan ustaz benaran tapi panggil ustaz. Ah, kau bersumpah tapi tak dengar Allahnya, buktinya aku sengsara, kan malu kita. Berarti tak benar. Ada ustaz Misbah rupanya. Allah ya Karim. Afwan ustaz, majalah sini. Suruh kasih jalan dulu Pak Ginda. Kualat kita, dianya ustaz yang benaran di sini. Tafadhal. Sini dekat Ustaz Aus sini. Sini. Bawa anak. Itu resikonya memang takut sama istri itu. Kalau itu yang begitu bisa kita bantah itu kan, daripada ntar pulang tak tidur di dalam, di luar pula ya. Afwan Ustaz. Begitu pulang saya ke sana Pak, kutanyakan lagi. Ini selalu kuceramahkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, dipeluknya lah aku. Menangislah dia. Mak, tak pernah ku tengok Bapak menangis sepanjang aku di sini. Aku marbot dulu di Ciputat, di Legoso. Di Pondok Hijau itu marbot aku sampai sarjana di sana. Sama dia laku, menumpang di rumah. Wah, tak pernah Bapak ini menangis. Pak, kenapa Bapak? Kenapa rupanya Pak? Salah rupanya sumpahku itu. Betul sumpah kau itu. Jadi selama dia sampai ke sana, semuanya dia diperlakukan dengan baik, mudah semuanya, lancar semua. Ini tahap ini semua wukuf di Eropa sampai saya segala selesai, beres, lancar semua. Dan dia bilang betul kata si Tanjung tuh. Iyalah pula. Nah, tampan begini tak betul kan? Begitu berangkat ke Mina mau melontar Jamarot, rupanya memang begitulah godaannya. Karena mudah semuanya, lancar semuanya, tak ada kendala. Datang setan. Nah ini emang setan itu paling seru lah, dia paling keren dari menggodai. Dibisikkannya lah, coba lancar. Pas mau berangkat melontar Jamarot, datang dia sama rombongan. Udah siap kalian mau berangkat ini? Tunggulah Pak, ini lagi beres-beres ini. Lambat kali kalian, cepatlah. Tunggulah Pak Bob. Capek kali kurasa nunggu aku dari tadi udah siapin. Udah berangkatlah aku sendiri. Janganlah, alah gampangnya itu. Beres itu nanti, aku sendiri aja lah. Capek aku nunggu kalian. Berangkat ya, jalan kaki 3 kilo kan dari apa namanya itu? Maktab ya? Iya, dari Jamarot ke tempat menginap tenda itu kan? Iya, 3 kilo. Jalan dia sendiri. Udah hafal aku, kecil ini. Sampai ke sana, balik dia jalan kaki. Ini nyata ini ya, bukan karang-karangan, bukan. Balik dia yang di sana baru siap-siap berangkat. Wah, Pak Bob, udah balik Bapak? Ya iyalah, cuma melontar begitu aja, apa lo susahnya? Berapa rupanya yang Bapak lempar tadi? Ya 1 lah. 1 apa? 1 batu, kencang ku bikin, bang, bismillah. Kan 7 Pak. Masa? Coba Bapak tengok dulu kantongnya. Masih ada 6 lagi. Akhirnya apa? Balik lagi ya. Berarti kan 2 kali balik dia. Pulang pergi 6, pulang pergi. Jadi berapa kilo dia? 12 kilo. Hukuman hanya ada sedikit di sini, kesombongannya. Dia bilang kecil itu. Ini penting. Ini nih, kalau dia orangnya ada atau tidak nih saudara saya di belakang ini nih, di RT 2, RT-nya Mas Imam, Apan Rangkuti. Kalau duduk yang sana tak tengok, yang bisa ngelihat begini-begini tadi tuh. Kalian pula tak siapkan kursi di sini. Awak begini kan nggak cocok. Mana panitianya? Awak kalau udah begini ceramahnya 3 jam pun kuat aku. Iya kan? Kuat. Tenang, nggak akan lewat dari jam 11. Belum beres makanan, masih separuh itu. Jadi kalau pembawa acara tadi bilang biar cepat, bagus, perut sudah lapar, belum. Mana lapar kita orang jam 11. Ya kan? Waktu Pak Haji Cecep, mana Cecep tadi ada? Mana Cecep? Pak Haji Cecep mana? Tuh, waktu beliau naik haji itu saya ceritain. Itu adik saya itu, Afan Rangkuti. Dan dia ada di situ. Artinya apa? Saya ceritakan ya orangnya ada dan orangnya tak ada. Dan dia cerita ke saya dan saya bilang, ku ceritakan ke orang tak marah kau. Tak bang,
Ini pelajaran, kata dia. Petugas haji Departemen Agama kesasar di Tanah Suci. Tuh, ini kalau masuk koran, ngiri ini. Tapi tolong bang, jangan ditulis di koran. Katanya nggak aku tulis. Kan ngiri itu judulnya. Petugas haji kesasar di Tanah Suci. Kan bisa dipecat dia. Coba, dan itu nyata kejadian. Begitu mereka berangkat ke sana, Mekah, 2-3 hari itu hanya untuk keliling seluruh gang yang ada di Tanah Suci Mekah dijajan. Oke. Nah, 3 hari itu keliling semua gang di Tanah Suci Mekah, mereka kelilingin. Itu petugas haji. Supaya apa? Supaya ada jamaah yang kesasar, mereka jangan kesasar, tahu jalan balik. Petugas kan 3 hari. Nah, hari pertama lancar deh. Hari kedua, hari ketiga berangkat, siap-siap semua. Kata dia, kalian aja lah, aku nanti sendiri aja. Ternyata Mekah ini kecil, nggak akan lebih besar dari Jakarta. Jakarta aja aku nggak kesasar, apalagi di Mekah ini kan udah hafal aku. Bareng-bareng lah kita berangkatnya. Nggak, aku sendiri aja. Aku coba dulu sendiri. Kecilnya aku rasa Mekah ini. Cuma itu ucapannya. Berangkat dia sendiri. Nyetir mobil. Dari jam 8 kan. Balik ke situ. Wah, kenapa balik ke sini, kata dia. Putar dulu dari sini. 1 jam, balik ke situ lagi. Wah, kenapa balik ke sini? Putar dulu arah yang lain. Sampai mau zuhur, masih baliknya ke situ. Nggak percaya, sok atuh. Orangnya masih hidup sana. Setelah dia lelah, udah capek dia, udah lemas dia, kata dia gelap aja, kata dia perasaan kemana, nggak ngelihat orang mau tempat bertanya. Dan kalau mau bertanya kan malu. Masa petugas haji nanya sama jamaah? Apa kata dunia? Pak, bagaimana jalan ke Masjidil Haram? Pada kemana ya teh? Kan apa susah. Dia tarik nafas, duduk lemas di pinggir itu sambil dia istighfar. Dia ingat-ingat sama dia. Oh, salah ucap aku. Udah sombong aku kemarin, katanya. Baru dia istighfar, astagfirullah, sambil nangis. Ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, ampuni aku. Hidupin mobil, just nggak nyampe 5 menit sampai ke Masjidil Haram. Sok atuh coba tar ya. Kalau berani, ya guys, Eris, kalau berani pulang, cerita lagi, baru ku ceritakan nanti. Makanya yang pertama di situ Rasulullah pernah ingatkan ini. Yati alan nasi zamanun, akan datang nanti suatu masa. Yuhijul agniya li an-nuzuhah. An-nuzuhah gitu, Ustaz. Orang-orang kaya berhaji itu untuk tamasya, piknik, jalan-jalan. Sedap kali. Kalau kelihatan, kok ya Pak, kalau tanah haji itu kelihatan orang kaya sama miskin kita ya Pak. Rata-rata kalau orang kaya itu tampilannya sedap. Toko emas nggak ada yang dilewati. Kalau agak-agak miskin, agak lama duduknya di Masjidil Haram. Banyak astagfirullah, astagfirullah. Pulang tar sore gitu kan, ngirit ongkos gitu kan. Tapi kalau yang kaya set Hilton, Zam-Zam set. Sebegitu dekatnya Zam-Zam sampai belakang Masjidil Haram, tapi sholatnya di Zam-Zam. Wah, itu pula. Sementara yang 5 kilo di ujung sana naik bis, sholatnya di Masjidil Haram. Entahlah, terserah orang itu lah itu. Emang sedap kalau ada jadi orang kaya ini. Artinya apa? Berangkat haji itu tamasya. Tahu lah tamasya kan? Bagi dia sama saja ke Mekah atau ke negeri lain. Mau kemana? Ke Jerman, ke Hong Kong, kemana? Jalan sama kemana? Ke Mekah, ngapain? Lihat-lihat Ka'bah dulu. Macam mana itu? Nah, saya ingin satu lagi tadi tuh sama almarhum Pak Bob ini bilang apa? Tapi Tanjung, ada satu rombongan kami itu, aku pun tak mengerti. Kenapa rupanya? Begitu kami masuk dari Babus Salam, Bismillahirrahmanirrahim, kami itu langsung sujud syukur. Sallallahu Akbar, Ka'bah puluhan tahun ini. Yang satu orang ini nengok-nengok, katanya begini-begini. Mananya Ka'bah tuh, katanya. Wah, Pak, mana Ka'bah? Itu nggak ada, mana? Bayangkan itu Ka'bah sebesar itu, tak ditengoknya Pak. Ibu tak percaya, coba aja nanti. Wah, semua bengong menengoknya, nggak mungkin lah itu. Dia kan nggak buta Pak, nggak buta dia, tapi tak nengok.
Ka'bah di depan situ tuh. Nggak lihat dia. Baru akhirnya Ustaz bilang, sini, istighfar, istighfar. Sebenarnya niat kau ke sini apa? Sejujurnya Pak, saya ikut haji ini, saya itu kagum sama orang-orang dan penasaran aku. Kenapa lo orang Islam itu banyak kali ke sini dan mengagung-agungkan Ka'bah itu? Saya pengen tahu Ka'bah itu macam apa. Cuma itu niat dia, Pak. Jadi bukan mau menunaikan haji niatnya, pengen tahu Ka'bah itu macam apa. Kok banyak kali orang sampai sana dan kagum kali sampai nangis-nangis, sampai mati pun orang pengen nyomajar sholat tuh. Dia pengen, kenapa? Terbuat dari apa rupanya itu? Niatnya itu tak diizinkan Allah dia nengok Ka'bah tuh, Pak. Nyata orangnya itu cerita langsung ke saya, Pak Bob itu. Barulah disuruh dia sholat istighfar, sholat taubat 2 rakaat, setelah assalamualaikum, assalamualaikum, ditengoknya ke depan, memang di depannya. Barulah dia menjerit dia, menangis dia, ya Allah ampuni aku udah sombong. Memang urusan ini Pak yang paling parah itu. Jadi yang pertama, kata Nabi akan datang suatu masa orang-orang berhaji itu hanya tamasa, orang-orang kaya, orang-orang kaya. Jadi ibaratnya itu kalau jalan dari hotel itu, semua tempat-tempat, memang banyak kali tuh, kasih tahu nanti istri ya, jangan singgah-singgah di tempat-tempat yang kuning-kuning itu, ya man ya, menggoda memang menggoda. Sekarang mah nggak ada pasar seng, udah nggak laku, orang seng, ya Pak ya, nggak ada sengnya lagi kan, udah ganti semua. Itu bisa berjalan hanya 100 meter, tapi sampainya setengah jam ke Masjidil Haram. Karena semua toko dimampiri kan. Waduh, awak aja nggak tahu urusan begitu, nengoknya pun lama. Kayak saya bilang sama istri, jangan tengok, lurus saja pandangan kau, istighfar yang banyak. Takut awak mintanya dia kan. Gawat kita, Allah ya Karim. Tuh Pak. Jadi la'an nuzhah untuk tamasa. Wa usatuhum littijarah. Kalangan menengahnya itu untuk bisnis. Bisnis, cari keuntungan, ada kepentingan pragmatis, bertemu di tanah suci, segala macam kepentingan, belanja, nanti kalau pulang kita jual, untungnya sekian. Sampai-sampai pulang, lupa dia kalau dia itu haji sebenarnya. Apa? Karena mikirin segala hambal, segala apa di bawahnya, udah dikirimin dulu nih, set. Sampai kehilangan khusyuknya beribadah gara-gara ngurusin bisnisnya. Nah ini hati-hati, hati-hati nih, terutama Pak Aceng kayaknya bukan mau bisnis nih kan. Nah, coba aja dulu. Udah nggak apa-apa bawa, tapi belakangan diurusnya. Ya kan? Tapi nggak usah lah. Nggak usah pikirin kami di sini bawa oleh-oleh. Nggak usah. Orang di Pajajaran aja ada kok segala macam di situ oleh-oleh haji. Dan saya sudah menipu banyak jamaah. Sebelum berangkat udah belanja ke Tanah Abang. Dibagikannya entar kalau dia udah pulang. Kan zam-zam yang di Tanah Abang sama di Tanah Suci kan sama. Kecuali dari keran kita di situ. Enggak. Saya bilang ente mau hubungin jamaah enggak. Tapi kan aku enggak bilang ini dari Tanah Suci, pokoknya aku bagikan setelah aku nyampe nanti. Adapun mereka nganggapin Tanah Suci, memang betul zam-zam dari Tanah Suci. Ngapain pula repot-repot bawa tasbih apa segala macam, bagusan yang Tanah Abang. Jadi nggak usah bawa, sekarang aja belanja. Tuh, yang keempatnya tuh wa aghlubuhum, ini yang paling ini. Kebanyakan nanti kata Rasul orang yang berhaji itu lisum'ah, lirriya wasum'ah. Dan kebanyakan Pak Iwan, tadi udah saya bilang tadi masalah umroh hubungi Pak Iwan, saya dapat fee. Jangan serius ini. Itu orangnya tuh ya. Saya udah berapa orang travel mau hubungi saya, katanya mau bikin paket umroh dengan saya. Saya bilang enggak. Tetangga saya di sana Haji Iwan punya travel. Enggak, sama dia aja ntar, saya bilang gitu. Udah Ustadz kita bikin paketnya, pokoknya 10 orang 11 orang Ustadz berangkat, pemimpin siap kita layani. Wah, ntar Pak Iwan marah sama saya, bilang gitu. Allah ya Karim. Tuh, yang kebanyakan kata Rasul memang riyawas sum'ah. Dan ini yang paling berat dijaga ini. Cemana pula tariya dan sum'ah? Memang pernah kita ibadah yang lain bikin acara macam ini? Kan nggak ada kan? Saya Bapak Ibu mau sholat subuh, bangun, tolong lihatin, saya mau sholat subuh. Mana ada ceritanya? Saya mau bayar zakat infak ke dinamika umat, nah tolong dipoto. Enggak. Tapi kalau mau naik haji, jangankan se-RT, se-RW, se-desa, se-kabupaten tahu, ngumpulnya di Cibinong kan? Saya pernah sekali, siapa dulu yang ngantarin kita ke sana? Lupa saya. Majang. Entahlah acara macam apa di Cibinong. Mobil aja susah lewat.
Yang berangkat satu, yang ngantar 2 bus. Sampai susah kita muter balik. Apa Haji Umar dulu kayaknya ya? Ikut saya nganterin. Ya Robbi, memang ngiri kali lah. Tak salahnya itu. Kenapa? Kita percaya kalau ikut ngantarin orang naik haji, insya Allah dapat berkahnya. Amin. Begitu. Ini pun samanya nih, niatkan nih. Kita hadir di acara ini bukan mau makan. Makanan apa itu? Paling aja nasi uduk, lalap. Ya Pak Acang ya. Tapi niatkan ke sini, kita mau hantarkan calon haji, mudah-mudahan kita dapat berkahnya, dapat rezekinya. Allah lihat kita, dia kemarin itu hadir di walimatus safar, berangkat. Mudah-mudahan Ustadz Aos nggak sampai 10 tahun lagi, 5 tahun lagi berangkat. Ini ngomong-ngomong, ini kan saya nggak bagus. Kumaha itu teh. Tadi kan setelannya saya duduk. Jadi dari tadi tak kena aku. Astagfirullahaladzim. Ini terlalu terpesona. Memang Pak Agus ini pengagum saya salah satunya. Kalau saya ceramah selalu direkam aja itu, baru dihapus sama dia. Pak, ada make upnya Pak? Habis pakai make up ya? Gitu ya. Terakhir, tadi itu ya. Jadi ria dan sum'ah. Makanya saya bilang jangan salah niat. Boleh semua orang tahu kalau kita haji. Tapi di sini ria dan sum'ah itu kan di sini. Berat ini, berat. Saya sudah merasakannya, Bu. Begitu dipanggil kepada yang terhormat Pak Ustadz Haji Hasan Basri Tanjung, kalau ada hajinya agak semangat kurasa. Agak naik dikit bergeraknya itu. Kalau tak ada hajinya Hasan Basri Tanjung, kurang kurasa. Itulah namanya ria sum'ah itu, Pak. Kalau ria ingin dilihat, kalau sum'ah ingin disanjung. Pak Haji dari mana? Boh, ada peran-perannya. Itu musola kita rusak. Berapa? Begitu dipanggil tak ada hajinya, tak nyapa. Diam kau. Banyak sana urusan. Nanti dulu Pak, sebentar lagi. Cuma 5 menit lagi. Betul. Nggak fair yang macam ini. Enggak, kalau mau hentikan aja sekarang, ya Kak? 5 menit, tolong. Terganggu konsentrasi saya, makanan masuk. Kalian nanti makan, aku tak bisa. Itu aja. Jadi biar sama-sama fair, sama-sama makan kita. Punten ya Bang, 5 menit. Ini sedapnya ceramah semangat, jamaahnya makan sambil dengerin. Ini udah keringat nih mikir nih kan. Masalah. Terakhir, tadi yang pertama orang kaya berhaji tamasya. Orang para pejabat kaum menengah, bisnismen untuk berdagang berniaga. Yang ketiga, kebanyakan orang berhaji kata Nabi itu lirya was sum'ah. Karena ria dan sum'ah, ingin dilihat, ingin disanjung. Dan yang keempat ini adalah wa fuqara'uhum limas alati. Orang-orang fakir naik haji itu buat minta-minta. Memang banyak orang minta-minta di masjid di tanah suci. Banyak pengemis nggak di sana? Pak Haji lihat nggak pengemis? Pak Iwan banyak. Lebih banyak lagi kalau bulan Ramadan. Di setiap sudut itu banyak pengemis. Dalam masjid banyak. Tahu-tahu dan yang paling diincar itu orang Indonesia. Karena wajah-wajah dermawan. Pantang ngelihat fisabilillah, fisabilillah. Saya sampai bikin tulisan itu, ingat saya dulu. Jadi kalau pengemis itu datang rata-rata dari Afrika sama Asia Tengah, Bangladesh, Afghanistan ke sana itu. Fisabilillah, fisabilillah, fisabilillah. Orang Indonesia kalau udah dibilang fisabilillah, takbir. Langsung pantangnya fisabilillah. Bawaannya udah jihad fisabilillah. Iya, masa fisabil syaiton kan nggak mungkin kan? Fisabilillah, orang Indonesia paling dermawan. Makanya yang diincar orang Indonesia paling mudah. Astagfirullah. Dan mereka naik haji itu untuk meminta-minta. Ternyata saya waktu naik haji dulu Ustaz, tahun 98, haji diberangkatkan sama mertua. Mertua merasa beruntung punya mantu tampan macam ini kan, berangkat kau. Ya awak kalau udah bilang mertua macam ini mah. Makanya kalau istri selalu bilang mau menambah lagi awak, Bang, abang dulu dihajikan sama ayahku, jangan macam-macam. Wah gitu. Masa abang udah dihajiin, anaknya mau disengsarain katanya kan? Enggak lah deh, tunggu kau siap aja lah gitu kan. Saya ketemu sama orang Afrika. Wah, sholat set.
Begitu saya pulangnya sholat, duduk di pinggir jalan tuh di Madinah tuh. Taruhnya meresah. Pada naruh 1 real, 2 real, 3 real. Wah, kawanku tadi yang ngobrol ini rumahnya pengemisnya. Dan ternyata hasilnya mencukupi ongkos dia pulang pergi. Wah, kalau begitu aku jadi pengemis juga lah ini. Pantas pengemis banyak di Masjidil Haram. Penghasilan mereka itu cukup pulang pergi, bahkan lebih. Jadi kalau musim haji mereka pulang itu bawa hasil. Kalau kita pulang dari tanah suci, habis kan? Habis, mana? Udah habis. Enggak, kalau mereka pulang justru banyak hasilnya. Dan sebagian besarnya dari Indonesia. Saya tak melarang, tapi hati-hatilah. Tapi baiknya saya bilang, kalau mau sedekah ke dinamika umat saja, ada orangnya di situ. Iya, daripada sedekah di sana entah kemana jadi ya. Nah, karena tinggalnya di sini. Saya bilang apa? Bersedekahlah di mana kita tinggal, supaya keberadaan kita lebih bermanfaat dirasakan, bukan oleh orang yang tak kita kenal. Ini serius Pak Ceng. Minimal satu karung dah sebelum berangkat itu. Ini maksa ini. Nggak mau, tak usah. Siap-siap di sana nanti takut dia pasti besok datang gitu 1 karung. Kata dia 3 kali Pak Tanjung ini udahlah ongkos pas-pasan, diancam-ancam pula katanya kan. Kalau tak diancam tak cair. Tahu lah pula mengancam kan, membujuk pun bisa ya. Bukan kampak sembarang kampak. Kampak yang ini pembala kayu. Bukan Batak sembarang Batak. Batak ini pandai merayu. Tenang aja. Ya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Sekali lagi jangan salah niat. Kalau salah niat di sana tak diterima. Labbaik Allahumma labbaik. Allah jawab apa? La labbaik wa la sa'daik. Tidak ada penyambutan buatmu dan kau tak bahagia karena ini. Kenapa? Karena datangnya kita salah niat. Hartanya harus bersih, niatnya harus bersih, ilmunya harus benar, dan niatkan di sana betul-betul memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat di perjalanan, bisa di sana menolong banyak orang, dan kembali nanti hajjan mabrurah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini pun bisa mendapatkan kesempatan ke tanah suci. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.